Selamat pagi sahabat Fresh Juice, Opa Oma, Om Tante, serta teman-teman OMK dimanapun berada. Saya Calvin, member Daily Fresh Juice Fellowship 12 dari Riau. Hari ini, Selasa 20 Januari 2026, renungan spesial edisi OMK akan dibawakan oleh Alan Kewas, juga member OMK Daily Fresh Juice 12. Mari tenangkan hatimu dan pusatkan budimu mendengarkan sapaan Sabda Allah hari ini. Shalom, salam sukacita. Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK, senang rasanya saya Alan Kewas dapat menjumpai kembali dalam renungan spesial OMK di awal tahun 2026 ini. Selamat tahun baru 2026 untuk semua pendengar setia renungan Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya juga mendoakan semoga sepanjang tahun ini kita semua diberikan kesehatan dan sukacita. Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini kita mendengar kisah yang sederhana tapi sangat menohok. Dikisahkan Yesus dan para muridnya berjalan melewati ladang gandum pada hari Sabat. Karena lapar, para murid memetik bulir gandum dan memakannya. Akan tetapi tindakan ini langsung dipermasalahkan oleh orang-orang Farisi. Bagi mereka, aturan Sabat lebih penting daripada kebutuhan manusia yang lapar. Dalam menyikapi teguran dari orang Farisi tersebut, Yesus tidak menolak hukum Sabat. Ia tidak mengajarkan untuk melanggar aturan. Tetapi Yesus mengingatkan satu hal yang sangat mendasar. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya hukum Allah diberikan bukan untuk membebani manusia yang menjalankannya, tetapi untuk memberi kehidupan kepada manusia itu sendiri. Saya ingin mengambil sebuah analogi. Misalnya ketika kita sedang berkendara di jalan raya dan sedang berhenti karena lampu lalu lintas berwarna merah. Lalu di belakang terdengar sirine yang berasal dari mobil ambulans jenazah. Kadangkala dalam situasi tersebut, kita sendiri atau kita melihat orang lain tidak segera membuka jalan agar ambulans tersebut bisa didahulukan. Mungkin ada yang berpikir juga ya, ini kan lampu masih berwarna merah, kendaraan kita semua lagi berhenti. Ya, ambulan jenazah pun
harusnya ikut aturan dan berhenti sehingga tidak usah diberi jalan. Padahal, sebenarnya bila kita memiliki empati dan kepedulian, kita akan dengan ringan hati menggeser kendaraan kita untuk memberi jalan, mempermudah ambulans tersebut lewat dan tiba di tujuannya dengan lancar. Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK, kita memang hidup di tengah banyak aturan. Ada aturan di gereja, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, dan juga di masyarakat. Tentu saja, taat kepada peraturan itu penting. Melakukan perintah Allah juga adalah kewajiban kita dan menjadi bukti cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Allah, kita dipanggil untuk menaati perintahnya. Namun Injil hari ini mengingatkan kita bahwa ketaatan sejati tidak boleh kehilangan kasih. Aturan tanpa kasih bisa membuat kita menjadi keras, mudah menghakimi, dan lupa pada penderitaan sesama. Kita bisa saja merasa paling benar, tapi tanpa sadar melukai orang lain. Yesus menunjukkan bahwa menolong manusia yang membutuhkan dengan dasar kasih yang tulus juga adalah bentuk nyata melakukan perintah Tuhan. Ketika kita memilih untuk peduli, mengampuni, mendengarkan, dan membantu sesama, itulah wujud iman yang hidup. Karena kasih tidak pernah bertentangan dengan hukum Allah. Kasih adalah inti dari seluruh hukum itu sendiri. Yesus menegaskan, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dengan kata lain, Yesus adalah pusat dari semua aturan dan hukum. Jika suatu tindakan membawa kebaikan, memulihkan manusia, dan mencerminkan kasih Kristus, maka disitulah kehendak Allah sedang dijalankan. Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK, di dalam kebimbangan kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah aku menaati aturan hanya karena takut salah atau karena sungguh mengasihi Tuhan? Apakah aku lebih cepat menghakimi atau lebih cepat menolong? Semoga sebagai seorang Katolik, kita menjadi pribadi yang taat pada kehendak Allah, tetapi juga peka terhadap kebutuhan sesama. Taat dengan hati, mengasihi dengan nyata. Karena disitulah iman kita sungguh hidup dan menjadi kesaksian bagi dunia. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK, sampai bertemu kembali di edisi renungan spesial OMK berikutnya. Salam sukacita! Demikianlah renungan spesial edisi OMK hari ini. Mari kita menjadi pribadi yang taat kepada kehendak Allah, tetapi juga peka terhadap kebutuhan sesama. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Alan Kewas untuk renungannya. Sampai jumpa di renungan edisi OMK selanjutnya. Taat dengan hati, mengasihi dengan nyata. Salam Fresh Juice.